saya melihat sedih melihat bagaimana cara berhukum yang misalkan terlalu politis, terlalu pragmatis, tetapi dulu Roscoe Pond mengatakan sebagai social engineering misalkan itu tidak cukup karena sekarang fungsinya adalah sudah bergeser social engineering menjadi social empowering, penguatan melalui kurikulum pendekatan-pendekatan praktikal yang sedekat mungkin dengan kebutuhan dunia kerja itu memang harus juga dilakukan. Oke, greetings, Akwo, Nawikam, dan kita sangat terhormat dan bersyukur bisa disambangi, I would say, legal academics yang aktif menulis dan juga kreatif dalam menyampaikan berbagai ekspresinya, Pak Parikesit Widyateja. My former lecturer tuh, kerennya dipanggilnya Pak Sigit, tapi saya address Pak Parikesit mungkin. Nanti kalau kelepasan Pak Sigit mohon maaf Pak. Jadi thank you Pak for coming. Yeah, Yeah. my very pleasure. Ya, thank you so much. Jadi, I think saya akan buka dengan sedikit, mungkin diceritakan Pak, your upbringing dari kecil and what makes Parikesit into the man we know today. Sedikit aja. Oke, terima kasih. Selamat sore bagi seluruh penonton yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kemudian for my former best students, No lah, ya. Anda. Ya, jadi kalau berbicara tentang masa kecil, my childhood, ya jelas saya memang lahir di Denpasar, menghabiskan waktu mulai dari SD sampai dengan SMP, ya itu di daerah Denpasar Barat, ya di Monang Maning, kemudian SMA itu di SMA 1 Denpasar, dan setelah itu barulah ya perjalanan merantau, ya, itu dimulai. Walaupun sebenarnya saya sendiri aslinya itu dari Singaraja, ya, dari Petemon. Tapi kemudian ayah saya yang mengawali langkah untuk merantau yang membuat kemudian kami berpindah atau berdomisili tetap itu di Denpasar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nothing special about my childhood. Iya, tapi like it or not, tadi ada sebut kata merantau, mungkin saya bawa dengan pengembara Pak. Jadi pengembaraannya itu mungkin ada satu dari sedikit legal academics yang setidak-tidaknya yang di lingkungan Bali atau Udayana dalam sempit yang pengembaraan cukup luas Pak. Mungkin diceritakan itu dari pendidikan S1 dan berbagai macam tempat yang Anda jelajahi gitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi setelah tentu di masa SMA peralihan menuju perkuliahan, ya, saya pada waktu itu di tahun 1999 memang memutuskan untuk melanjutkan dan pada saat itu memang hukum menjadi salah satu fakultas yang saya pilih. Kenapa Pak? Ya, pertama ini memang ada pertimbangan personil, ada pertimbangan profesional. Oke. Pertimbangan personil karena memang ibu saya memang seorang dosen juga di Fakultas Hukum di salah satu PTS di Bali. Kemudian pertimbangan profesionalnya, kemudian saya melihat masa-masa itu dalam konteks sosial budaya di masa itu kan kita pada waktu itu baru saja kehilangan Timur pada waktu itu, sehingga kemudian saya peristiwa ini sedikit memberikan semacam kesan, impresi bahwa ya begitu pentingnya ya kita menjaga keutuhan suatu bangsa, keutuhan NKRI yang itu sudah bisa dibayangkan bagaimana perjuangan founding father ya mengorbankan jiwanya untuk bisa membuat Indonesia seperti ini. Lalu kemudian ada satu peristiwa yang membuat itu derajat kebersatuan kita itu berkurang ya. Dan saya berpikir pada waktu itu ya memang hukum yang seharusnya menjadi panglima untuk memastikan tegaknya NKRI selama-lamanya kan seperti itu.
Ya, jadi di sana pengalaman Iya, sedikit muda menentukan pilihannya. iya, Dan mungkin saya bisa ambil ada semacam ide nasionalisme walaupun belum utuh terbentuk, iya, iya, terbawa di sana. iya, Ya. Diceritain Pak. Jadi setelah mengenyam pendidikan strata satu di Indonesia, Anda mengambil beberapa pengalaman iya, yang nasionalisme itu Anda proyeksikan keluar, iya, tidak hanya di dalam. Nah, itu mungkin diceritakan Pak. iya, Gimana itu mewarnai kasana perspektif Pak iya. Sigit? Iya, jadi betul. Jadi untuk studi pada akhirnya, karena saya belum menceritakan tadi itu, akhirnya saya diterima di Fakultas Hukum Ya. Universitas Brawijaya di Malang dan menempuh masa studi selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian lanjut ke program magister ilmu hukum juga di universitas yang sama sekitar 2 tahun dan barulah kemudian pengalaman belajar atau merantau keluar Indonesia itu dimulai. Itu sebenarnya juga tidak terlepas dari situasi di mana pada waktu itu saya sudah diterima sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan ada beberapa kesempatan-kesempatan karena pada waktu itu juga kampus kami itu memiliki beberapa kerjasama internasional dan saya kemudian bisa menjadi salah satu peserta penerima awardee dari kerjasama internasional itu. Nah, yang pertama itu adalah di tahun 2010, jadi saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti short course tentang International Human Rights Law di Maastricht University itu selama kurang lebih 3 bulan dari periode Oktober sampai Desember 2010. Kemudian kembali ke kampus dan pada waktu itu kampus juga memiliki program kerjasama internasional dengan pihak Amerika Serikat berkaitan dengan program klinik hukum. Nah dari situ kemudian program tersebut memungkinkan perwakilan beberapa universitas atau fakultas hukum untuk terlibat di dalamnya dan saya pada waktu itu mewakili Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk menempuh studi LLM selama 1 tahun di School of Law the University of Washington di Seattle. 1 tahun, kemudian di tahun 2014 saya kembali dan tentu ya jadi kalau sudah kepalang basah ya saya menargetkan untuk yang selanjutnya yang paling tinggi itu ya kalau bisa juga di luar ya. Dan kebetulan di tahun 2016 pada akhirnya dengan beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia ya LPDP itu melanjutkan studi untuk program doktor di University of Melbourne di Australia. Jadi kurang lebih selama hampir 4 tahun 8 bulan, ya, 2016 sampai dengan akhir 2020 kemarin, saya mendapatkan kesempatan untuk studi dan lulus dari program doktor tersebut. Dan betul ya, jadi kalau kemudian Ananda menanyakan, ya tentu saja ada warna, ada inspirasi, ada impresi yang kemudian saya dapatkan, yang kemudian saya kemudian merubah atau bukan mengubah ya, tetapi lebih tepatnya menginspirasi saya tentang mempelajari bagaimana sebenarnya posisi hukum ini dalam kedudukannya dalam kondisi dari suatu negara hingga sampai pada satu kesimpulan bahwa memang ya maju tidaknya suatu negara ya salah satunya ditentukan dengan bagaimana cara berhukum kita. Jadi kalau kita bisa pernah lihat di beberapa negara maju bahkan ya Barack Obama misalkan di Amerika Serikat ya termasuk juga Abraham Lincoln itu kan orang hukum yang memang memimpin suatu negara. Kemudian juga di beberapa negara maju lainnya seperti di Australia juga demikian. Pernah Perdana Menteri Australia yang kemudian yang ternyata juga memiliki latar belakang hukum. Dan itu semua kemudian menjadi salah satu parameter ya. Bagaimana cara berhukum kita itu
menentukan. Ya, memang ada faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Saya tidak menafikan itu, tapi kan kalau Harry Brady Mayer bilang ya hukum itu sebagai mekanisme integrasi. Dialah yang mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Ada kepentingan ekonomi, agar ekonominya kemudian sesuai dengan ideologi, sesuai dengan prinsip hidup Indonesia, disitulah hukum yang menjaga. Kita tidak boleh ke kapitalis, kita juga tidak boleh terlalu sosialis. Hukumlah yang kemudian menentukan itu, termasuk juga dalam sistem pemerintahan, sistem politik, dan sebagainya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Saya sepakat ya. Jadi law is indeed the bedrock of a nation, Pak. Sepakat. Cuman kalau boleh saya sedikit deep dive. Mas Sigit itu tidak hanya legally trained dari kurikulum pendidikan Indonesia, Bapak adalah pembelajar sekaligus pengembara yang merasa perlu untuk terus menimba ilmu, dan Anda buktikan dengan menjelajahi hampir seluruh perwakilan kontinen pemikiran-pemikiran besar hukum. Pertanyaan saya sebenarnya gini, Pak. Dari pengalaman Bapak, kalau secara komparasi utuh atau mungkin sekilas gitu, Bapak merasakan nggak ada sesuatu yang kurang atau mungkin bisa dilengkapi dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia? Karena kan kita kan mendekati 100 tahun Fakultas Hukum Indonesia nih, Pak. Dan secara reflektif mungkin, karena mungkin Anda yang paling otoritatif, karena Bapak mengenyam pendidikan di kontinen Amerika, short course-nya di Eropa, pun di Australia. Setidak-tidaknya di bidang Anglo-Saxon dan kontinental, Anda bisa merepresentasikan setidaknya menurut saya, Pak ya, Socratic method atau liberal arts. Nah, Anda apakah observasi bahwa aspek itu kurang juga Bapak rasakan, atau mungkin saya salah gitu? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, ya sebenarnya betul. Jadi ini pertanyaan yang lumayan 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 berat ya. Jadi begini, Sesuai kaliber narasumbernya, Pak. jadi begini, ketika kita sebenarnya kalau kita berkaca dari pengalaman di beberapa negara maju khususnya, ya, kita salah satu prinsip yang mendasar adalah hukum itu kan dibangun dari suatu konsensus. Bagaimana kemudian kita bisa membangun konsensus, melaksanakan dan menegakkan konsensus tersebut. Sederhananya kan seperti itu. Tetapi kemudian hal yang membedakan adalah itu tadi, penghargaan, apresiasi atau itikat baik terhadap suatu konsensus itu yang kemudian berpengaruh. Ketika kita sudah sepakat dengan suatu hal, kemudian di perjalanannya kemudian kita tidak sepakat atau menggunakan cara-cara yang katakanlah tidak wise, yang tidak atau menafikan faktor etik and moral, ya tentu saja itu menjadi problem permasalahan. Jadi hal yang paling sederhana misalkan, karena kebetulan disertasi saya menyinggung tentang penataan ruang di bidang pariwisata misalkan, ketika di suatu negara di Australia misalkan sudah ada konsensus tentang suatu area wilayah, ini wilayah konservasi, ini wilayah komersialisasi, ya. Jadi sudah jelas ketika itu sudah diputuskan atau sudah ada konsensus bahwa di sini adalah wilayah konservasi, apakah itu dekat laut, dekat pantai, dekat tebing dan sebagainya, berarti there is no room for any commercial developments, ya. Dan itu berlaku dari awal sampai dengan akhir. There is no such way to revise, to amend. Ya. Agree. Yeah. You nudge point on enforcement, Pak. Berarti kan setidaknya kalau bisa saya tangkap, Anda bilang bahwa setidaknya Indonesia sebagai titik kulminasi punya set of regulation yang baik, tapi enforcement-nya mungkin yang belum. Tapi pertanyaan saya gitu, Pak. Lawyers, nggak cuman advokat ya, ahli hukum, Pak. Be it academics like you, praktisi, mereka kan lahir dari rahim fakultas hukum. Dan Anda tidak hanya tadi seperti Anda ceritakan, dididik dari kurikulum Indonesia. Nah, kalau di luar itu kan ada seperti liberal arts, Pak. Nah, untuk belajar enforcement, empirical studies, pandangan saya bisa dikoreksi, kita nggak cukup belajar hukum, Pak. Kita harus belajar ilmu-ilmu pendukung lainnya. Nah, Pak Sigit kan mengenyam ini. Bapak mendapatkan observasi yang sama nggak, Pak? Ketika seorang yuris itu belajar lebih tidak hanya hukum, seperti Bapak yang terus mencari referensi lain gitu, itu akan memperkaya hasanah. Dan dalam menjalani profesinya, dia akan benar-benar menjiwai gitu. Kira-kira gimana, Pak? Ya, ini pertanyaan menarik, dan kemudian saya teringat dengan status atau fakta bahwa di beberapa negara, khususnya yang common law, kita mengenal juris dokter atau GD, ya,
program itu adalah program pertama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Tetapi syarat untuk menjadi mahasiswa GD itu adalah sudah lulus dari disiplin ilmu lain. Ya. Jadi ini boleh diibaratkan ini setara dengan S2, tetapi ya pertama kali atau program pertama yang harus dijalani oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Ini memang kemudian menjadi pembeda ya. Jadi ya kalau saya punya teman yang sama-sama studi di Melbourne yang latar belakangnya adalah sejarah, latar belakangnya adalah geografi atau bahkan latar belakangnya adalah dari Fakultas MIPA. Ya. Ini kemudian menjadi hal yang kemudian menjadi apa ya istilahnya itu jawaban ya mengapa kemudian ada kecenderungan bahwa mahasiswa hukum di beberapa negara itu lebih experience, lebih mature, lebih wise dan sebagainya karena mereka memang didesain untuk berinteraksi atau studi di suatu tempat atau di suatu area yang memang itu sangat penting dan itu menentukan tidak hanya keberlanjutan tetapi kemajuan dari suatu bangsa. Jadi salah satu aspek yang bisa dilihat adalah itu. Agreed. Ya. Jadi setidaknya kalau pernyataannya tadi Bapak bilang hukum itu mengintegrasi semua atau bedrock dasar. Fakultas hukum itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab Pak buat pemimpin masa depan komunitas, organisasi maupun bangsa. Kalau saya sih pandangnya begitu. Dan kalau boleh saya deep dive Pak dari observasi Pak Sigit ya, bebas gitu. Dalam refleksi 100 tahun Fakultas Hukum di Indonesia, banyak tulisan yang sudah kita sama-sama bisa baca akses. Pak Hikmahanto tulis di jurnal, mengkritisi kurikulum dari zaman Orde Baru, Orde Lama. Terakhir banyak tulisan di media gitu, dan saya yakin Bapak juga punya pandangan gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, kalau ada matriks atau hal apa yang secara struktural kurang, tadi Anda sebutkan etik, apa yang paling penting Pak? Hal yang selama ini dilupakan dalam kurikulum Fakultas Hukum ke depan, kalau ada. Karena tadi Anda ceritakan tanggung jawabnya besar. Dan kita lihat tadi kalau ada ilmu pendukung lain itu akan membuat maturitasnya lebih baik gitu. Ini kan bukan proyek 1-5 tahun, proyek generasional. Dan kita di persimpangan yang sebenarnya bisa merefleksi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang kurikulum ya di Fakultas Hukum di Indonesia, betul tadi disampaikan bahwa Fakultas Hukum menjadi yang paling bertanggung jawab ya. Bahkan di luar negeri itu sedemikian penting posisi Fakultas Hukum. Kalau mau masuk Fakultas Hukum itu biasanya syaratnya pasti paling susah. TOEFL-nya paling tinggi lah, kemudian juga terutama dari sisi writing-nya biasanya diminta yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang mungkin saya lihat perlu untuk dipertajam itu adalah pertama misalkan tentang keterampilan, kemampuan dalam konteks keterampilan. Jadi more practical than theoretical. Bagaimana kemudian keterampilan, misalkan yang paling dasar saja, tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia itu diajarkan yang namanya legal writing, ya. menulis hukum, apakah legal opinion, apakah menulis yang namanya jurnal nantinya dan sebagainya. Itu adalah keterampilan basic yang seharusnya mahasiswa di level pertama, level 1 tahun pertama itu sudah mengetahui. Ini yang mungkin bisa dimaklumin karena memang mereka adalah fresh graduate, tidak seperti beberapa mahasiswa di luar negeri yang memang sudah terbiasa dalam sisi penulisan. Itu salah satu sisi keterampilan yang mungkin bisa diperkuat, legal writings, kemudian juga legal opinion beberapa, karena kita memang sebagai mahasiswa hukum, sebagai juga scholar di bidang hukum ya, yang membedakan kita dengan disiplin ilmu lain ya ketika kita berpikir, kalau di Hindu kita kenal Trikaya Parisuda itu berpikir, berbicara, berperilaku itu harus berdasarkan pada hukum, harus ada suatu dasar hukum yang definitif, yang firm untuk kemudian menyatakan ini right atau wrong, ya, bad or virtue dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian itu yang perlu dipertajam, yang tercermin dari misalkan RPS ya kalau kita berbicara tentang mata kuliah dan sebagainya. Itu kemampuan keterampilan yang perlu untuk ditingkatkan. Kemudian juga sikap
Nah, mengenai sikap ini tentu ini membutuhkan semacam kita melihat teladan ya bagaimana respect ya apresiasi kita terhadap hukum, bagaimana kemudian karena kita sering dipertontonkan apalagi sekarang di era kecanggihan teknologi informasi ya beberapa situasi atau kondisi yang kurang baik sebenarnya bagi mahasiswa hukum. Ya, jadi inilah yang kemudian ya seharusnya itu juga diutamakan ya sikap untuk misalkan jujur, ya, kemudian juga berperilaku dengan baik dan sebagainya ya soft skill yang kemudian dikategorikan sebagai soft skill itu yang seharusnya itu juga diseimbangkan ya sehingga ini yang masih menjadi PR ya bagi beberapa fakultas hukum di Indonesia. Ya, saya membayangkan Pak, itu figur jenis lulusannya itu hampir utuh dan komplit itu. Menurut Pak Sigit itu mampukah dalam kondisi kekinian universitas sebagai lembaga dengan berbagai tanggung jawab administratifnya yang dibebankan banyak ke insan-insan intelektual seperti dosen, mampu bertindak sebagai solo player Pak, dalam membuat itu. Saya membayangkan aja karena Iya. kalau saya bayangkan dengan ekosistem mungkin yang saya lebih kenal di Singapura, mungkin nggak banyak fakultas hukumnya, nggak sebanyak kita di Indonesia jumlahnya. Tapi mereka punya kok apa ya ekosistem yang saling bahu membahu membantu. Contoh misalnya kalau saya sebagai praktisi hukum, organisasi profesinya sangat bertalian erat dengan academics. Kurikulum yang dibuat itu sangat match dengan industri dan disisipkan pendidikan etis dan seperti itu dan itu terus bergulir sustainable. Kalau kita berkaca di sini, pertanyaan saya mungkin pertama, do you see university can do it on their own with the current, political bureaucratic landscape? If not, kira-kira strategic partnernya siapa, Pak? Iya, iya. Jadi ini tentu saja kalau berbicara tentang solo player, kemudian hanya berbasiskan atau berdasarkan kepada universitas itu sendiri ya tentu kita lama-lama akan menjadi menara gading. Ya, oke. Jadi observasinya pun sama kan ya? Iya, 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 iya. ya. Jadi memang mau tidak mau memang betul kita memang harus selalu berkolaborasi Ya, karena apalagi kalau kita berbicara tentang dunia hukum ya, ya. yang ya mahasiswa hukum ya tentunya harus sering-sering melihat bagaimana seorang profesional di bidang hukum itu bekerja dan memberikan layanan yang maksimal demi tercapainya misalkan itu tadi keadilan sosial misalkan. Ya, tetapi ini yang memang masih menjadi tantangan ya karena memang ada betul tadi sudah sempat disinggung ya ada nuansa prosedural yang begitu kental ya formalistik dan sebagainya sebagai seorang dosen misalkan waktu ya kalau dosen kan memang tuntutan utamanya sebenarnya kan mengajar, meneliti dan mengabdi melalui serangkaian program pengabdian masyarakat. Tapi kemudian ada beberapa sisi di mana kemudian sisi prosedural ya sisi yang bersifat administratif birokratis itu yang seringkali lebih banyak ya saya tidak memungkiri ya saya sendiri harus pintar-pintar mengatur waktu mengatur strategi agar tugas utama sebagai seorang dosen itu tetap terlaksana dengan baik dengan sederet tugas-tugas tambahan yang bersifat birokratik yang dijalani. Ya. Ya itu deh, saya membayangkan Pak. Jadi kayak kalau kita ingat pemikir-pemikir besar hukum yang kita berdua jadikan acuan, kalau saya boleh sebut nama seperti Mohtar Kusumaatmadja, saya membayangkan gitu, saya membayangkan kalau Mohtar muda jadi mahasiswa sekarang dengan berbagai atau jadi dosen deh gitu. Saya membayangkan aja dengan beban seperti itu dan dituntut menciptakan lulusan seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya membayangkan nggak mungkin melakukan itu dari universitas sendiri gitu. Anda bayangan Bapak tuh kalau bisa ada stakeholder yang Bapak
harap gitu lebih proaktif atau memberikan masukan ke universitas gitu, kira-kira Anda ngelihat komunikasi antar stakeholder ini khususnya di kepentingan untuk mereformasi pendidikan hukum tuh komunikasinya bagus nggak Pak? Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Atau justru malah kepentingan internasional yang malah lebih semangat membangun Indonesia? Observasinya seperti apa Pak? Ada nggak semacam political will internally, nationally, atau justru kita malah nggak sadar itu, malah ada gelombang luar yang sangat besar, kita nggak sadar, dan kita hanya ride the wave. Ya, Please. ya, observasi yang menarik ya, Ananda ya. Jadi begini, betul ya, ada beberapa situasi di mana saya melihat memang kita dalam tataran perguruan tinggi memang harus berhati-hati. Ya, kita tidak bisa lagi misalkan hanya menyandarkan pada tindakan-tindakan atau serangkaian aktivitas yang hanya mengejar target-target birokratis. Ya, Ya, karena kembali ya tantangan pengembangan ilmu hukum ini juga semakin kompleks ya, ada beberapa fenomena-fenomena baru yang membutuhkan pengaturan di bidang hukum ya. Kita sekarang sudah masuk ke era AI, robot dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak siap atau gagap dalam menghadapi fenomena tersebut, ini akan berpotensi menimbulkan suatu permasalahan. Kita masih belum punya nih. Kalau kemudian mahasiswa atau SOP kalau mahasiswa menggunakan AI, apakah itu diperkenankan atau tidak? Apakah ya, setiap kita menggunakan AI itu dianggap terlarang? ya, Itu kan salah satu fenomena yang kemudian harus untuk mulai diantisipasi. Ya. Itu dari sisi pengembangan ilmu hukum, ya ada fenomena baru yang harus direspon dengan cepat. Kemudian yang kedua juga dalam era pendidikan tinggi, ya, kelembagaan yang saya lihat juga kita juga harus siap-siap karena kita ikut dalam suatu fora kerjasama internasional di WTO misalkan. Di situ ada kesepakatan tentang liberalisasi di bidang jasa. Nah, bidang pendidikan tinggi pun juga di kemudian hari atau bahkan saat ini sudah ada pendidikan tinggi luar negeri yang membuka kantornya ya, di Jakarta ya, yang saya tahu. Nah, itu yang kemudian hal-hal seperti itu yang kalau kemudian universitas di Indonesia itu hanya sibuk atau hanya mengejar target-target birokratis yang administratif, ya, ya itu yang kemudian lupa dengan ya karena kita tahu pembukaan itu sudah jelas ya, mencerdaskan kedua ya bangsa, adalah tanggung jawab setiap warga negara. mencerdaskan kehidupan. Iya, Kita kan fungsinya adalah mencerdaskan iya, pendidikan tinggi. Itu yang kemudian yang harus perlu untuk dipikirkan dan diantisipasi dari sekarang. iya, iya. Saya serius Pak, karena bukan maksud apa. Ya, kita mempelajari sistem hukum kan mempelajari sistem struktur masyarakatnya. Rasanya kurang sah aja kalau kita nggak pernah menggali dan bahkan kita nggak punya legal scholars Indonesia yang benar-benar bisa dengan fasih menjelaskan legal system Indonesia. Jadi we can say names kayak Tim Lindsay, Simon Butt, yang buat saya jujur saya lebih paham baca PIH-nya daripada mereka. Saya miris ya Pak, kalau saya pribadi. Kenapa kita nggak punya household names yang bisa menjelaskan sistem hukum kita ala Indonesia dan memproyeksikan itu keluar? Buat saya pribadi, itu tanggung jawab universitas. Nggak bisa kita merujuk, bukan maksud nasionalisme yang salah parkir. Karena ya memang harus orang Indonesia yang menjelaskan hukum Indonesia, baik dan buruknya. Kalau menurut saya. Tapi kalau sampai ada yang di luar seperti itu, pertama menurut saya, oke kalau dia memang kenal dan paham situasinya. Tapi ya ketika kita bisa outspoken, jelas, kita bisa tahu identitas itu. Nah buat saya, I cannot think anyone else Pak. Karena Anda dididik di sini, you are exposed to the international and you also write gitu. Anda bisa nggak sih Pak membayangkan budaya itu ke depan gitu? Setidaknya itu mulai tertular di sesama legal scholars di Indonesia. Saya benar mendambakan itu. Jadi kita bisa merujuk pendapat hukum berkualitas dari scholar sendiri agar kita bisa tunjukkan Pak. Saya bayangkan suatu hari itu misalnya di sidang arbitrase atau international negotiation saja. Kita bisa merujuk scholarly article dari kita sendiri.
Nah itu kan memberikan satu wibawa, kebanggaan dan memang identity. Do you aspire going there? Ya, tentu Ya, ya. Saya tentu memiliki suatu rencana ke depan ya dalam konteks sebagai seorang pendidik karena itu sudah menjadi bagian dari ya, tanggung jawab ya walaupun tentu tantangannya juga besar dan saya juga teringat ya buku yang pertama kali berbicara tentang The Island of Bali ya Pulau ya. Bali ini justru Kova Rubias. ya dan itu yang lebih mudah dibaca kan. Nah, dalam konteks hukum pun juga demikian, walaupun sebenarnya kita tidak boleh lupa dengan nama-nama ya. Misalkan Prof. Ya, Sacipto, ya. ya, yang Prof. Mokhtar juga yang berupaya mengenalkan atau membangun teori eh, hukum sebagai sarana pembangunan, ya, yang kemudian itu juga cukup menginspirasi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Tetapi betul, ya, memang kita membutuhkan semacam tidak hanya satu atau dua atau banyak pemikiran-pemikiran hukum yang memang ditulis oleh orang Indonesia yang benar-benar memahami tradisi, cara pandang, perspektif orang Indonesia itu sendiri. Karena dalam hukum sendiri kan kita tahu satu aliran ya sociological jurisprudence itu Yes. mengatakan the living law Ya. ya. Ada folk case, ada suatu jiwa bangsa di situ yang selalu akan menjadi nafas, selalu akan itulah yang menjadi pencegah ya atau penyeimbang apabila kita banyak sekali mengadopsi substansi hukum yang berasal dari luar negeri ya. Tapi betul ya kita memang membutuhkan pemikiran terlebih lagi generasi kan selalu berganti Ya. ya. Tentu Gen Z sekarang tentu tidak mengenal masa-masa atau pemikir-pemikir hukum awal di Indonesia ya Iya. seperti Supomo misalkan salah satu Itu ya, sedih, Pak. Kita ya, terserabut dari akarnya. Ya. sehingga memang ada suatu kebutuhan Ya. untuk ya itu tadi ya bagaimana menyambung pemikiran-pemikiran yang sangat filosofis dari beberapa pendiri bangsa yang kemudian secara kontekstual itu bisa sesuai dengan kondisi saat ini Persis. ya. Ya. Tapi kalau sekarang tahun ini mungkin saya masih belum siap ya karena ya ada kultur yang memang dalam dunia akademik itu yang memang harus diperhatikannya tunggu mungkin 1 tahun 2 tahun karena itu tetap ya karena kalau saya misalkan saya bisa mungkin dengan mudah mengatakan bahwa sebenarnya di level S2 dan level S3 coba deh jangan lagi menggunakan teorinya Lawrence M. Friedman karena teori itu sudah oleh Lawrence Friedman sendiri sudah diperbarui Obsolete. ya dan tetapi tentu ada butuh waktu untuk kemudian ya menunggu saya berubah mungkin untuk lebih ya karena memang betul kalau sekarang coba misalkan kita cek dalam Google Search misalkan kita ketik nama legal system Lawrence Friedman keluar nah itu pasti pilihannya atau yang mengutip ya itu 100% coming from Indonesia coming from Indonesia just from Indonesia padahal itu keywordnya sudah bahasa Inggris nah itu kan salah satu bentuk yaitu menjawab juga pertanyaan keterlambatan atau kemandekan berpikir karena kita masih menggunakan teori-teori yang obsolete tadi Ya, ya. I'll go philosophical, Pak. Karena bercakap dengan Bapak itu saya jadi ingat kayaknya kita emang harus jatuh cinta dulu sama ilmu hukum. Mungkin Ya. sejarah, politik, hampir semuanya. Itu dia. Karena buat saya tuh nggak cuma dosen, Pak. Guru yang baik itu bisa membuat kita terinspirasi dan beneran cinta. Jadi bisa jadi kita nggak ketemu jawabannya, tapi kita terus ngulik gitu. Gimana, Pak, caranya menciptakan itu? Jadi kalau saya pribadi ya kalau karena kebetulan saya memiliki pengalaman di luar tentu target dalam jangka pendek dan jangka menengah ini adalah bagaimana
atmosfer ya atau international vibe itu ada di kampus saya. Itulah yang serangkaian entah itu kerjasama internasional, penelitian berskala internasional yang kemudian coba saya hadirkan sehingga minimal kalau mahasiswa saya misalkan belum bisa kuliah di luar negeri, paling tidak mereka memiliki bayangan, oh kalau kuliah di luar negeri itu seperti apa sih? Kalau berteman dengan orang asing itu seperti apa? Kalau diajar dengan orang asing itu seperti apa? Oh kalau membaca buku berbahasa asing itu seperti apa? Jadi hal-hal sederhana yang coba saya mulai bangun dan influence ke komunitas yang terdekat. Ya. Memang ya seperti contoh yang terbaru nanti di Fakultas Hukum Udayana akan ada program internasional. Jadi mahasiswa selama 4 tahun itu nanti akan mendapatkan proses pembelajaran yang ya fully in English. Itu kan program yang dengan tentu ada benefit secara ekonomi juga yang didapatkan oleh kampus. Tapi kan ini menjadi suatu hal yang memang ya kita mau tidak mau harus melangkah ke sana. Ambitious, tapi about time. Ya. Lagi Pak, jadi you talk about skill set tadi. Nah, saya masih mau kejar pertanyaan yang jatuh cinta tadi itu. Mungkin diceritain Pak. What makes you fall in love? Karena tadi Bapak bilang orang tua, pendidik. Cerita yang Timor, tapi nggak gampang Pak. Saya mungkin nggak sepanjang Bapak pengalamannya, but I practice law for almost 10 year tahun ini. But to have the gumption untuk terus belajar hukum, yang kadang kita sendiri banyak kena kekecewaan, setback. What makes you still having the drive untuk becoming legal academics? I think it's almost 10 more years, right? Ya. Itu gimana Pak? Memupuk, to instill and install, and to keep the fire going. Pasti ada ups and downs. Ya, betul. Ya. Jadi tentu, jadi kalau kembali lagi ya, kalau pertanyaan dasar ya mengapa kemudian fall in love with law itu tentu kembali kepada pertanyaan hakikat kita sebagai seorang manusia yang dilahirkan oleh Tuhan dan tentu ada suatu alasan kenapa saya dilahirkan dan saya ada di dunia. Itu yang kemudian mungkin inilah kesempatan saya misalkan karena memang posisi hukum ini kan memang ya ada hukum dunia kalau kita berbicara soal hukum dunia dan hukum akhirat dan sebagainya itu kan memang yang menentukan yang menjadi penentu baik buruknya suatu tidak usah berbicara negara komunitas terdekat dan hukum tidak hanya menyangkut hukum yang bersifat nasional internasional tapi dalam lingkungan terkecil pun kita juga menjalankan hukum. Iya. Itu yang kemudian ya ini adalah suatu ya kalau saya menganggap ini suatu privilege bagi saya sendiri untuk selalu ada situasi di mana kemudian saya melihat sedih melihat bagaimana cara berhukum yang misalkan terlalu politis, terlalu pragmatis, tetapi sebenarnya kan itu hanya warna di suatu masa yang tidak mencerminkan keseluruhan filosofi dasar suatu hukum. Itu yang saya pegang. Ini hanya situasi yang sementara, yang tidak mencerminkan kondisi yang real. Ya. Itu yang membuatnya. Memang saya tidak memungkiri ya, ada masa di mana ya kok sedemikian rude and brutal. Ya, bagaimana kemudian itu hukum menjadikan sebagai alat kepentingan politik, alat kepentingan ekonomi dan sebagainya. Ya. Oke. Ya, lagi Pak. Pertanyaan ini saya tanyakan ke narasumber-narasumber sebelumnya dan saya juga penasaran sama jawaban yang ini. Anda sudah pernah menjadi pembelajar dan mungkin masih pembelajar sampai sekarang, namun juga pengajar hukum, Pak. Iya. Terlepas dari ilmu yang disampaikan, kurikulum dan perkembangan, saya mau tanya, mungkin bisa jawab 3, tapi saya mau 1, Pak. Matrix atau karakter atau trait apa yang buat Bapak itu paling penting
untuk seorang jurist, be it dia mau jadi academics atau practitioner. Jadi kita nggak lihat GPA, kita nggak ngelihat dia privilege or not, tapi ini paling penting. Dan selama dia ingin tetap menjadi jurist atau dekat saja sama dunia hukum, ini harus terus dilatih. Matrix apa yang kira-kira menurut Bapak itu harus dikedepankan dan dijadikan highlight sebenarnya? Sebenarnya ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Thomas J. Stanley, Millionaire Mind, ya. Oke. Dan kurang lebih mungkin saya terinspirasi dari buku tersebut yang mengatakan ada beberapa cara seseorang itu bisa sukses, ya, tidak permasalahan apakah ia kaya, ia pintar, ia kemudian tamat atau sempat kuliah di fakultas ternama dan sebagainya, ya. Kalau beliau mengatakan, ya, ketika kita sudah bisa jujur, kemudian disiplin, dan kemudian pintar bergaul misalkan, itu adalah 3 hal yang ya seharusnya bisa menjadi kunci kesuksesan seseorang. Dalam konteks seorang yuris pun ini masih relevan karena memang ya ketika hukum dijalankan tidak secara berintegritas misalkan, tentu sehebat, setinggi, sefenomenal, sespektakular apapun orang tersebut, tentu ujung-ujungnya ia akan menjadi alat untuk kepentingan sesaat, ya, atau alat untuk kepentingan di luar kepentingan hukum. Ya, sebenarnya itu sebenarnya ini sepertinya uh, ada semacam nuansa mengeneralisasi, tetapi ketika kita melihat praktek di negara-negara yang sudah maju, ya integritas itu menjadi hal yang paling dibutuhkan sebagai seorang yuris. Dan dijaga. Ya, Oke, jadi you mention kejujuran, disiplin, dan apa? ya, bergaul, pintar bergaul. Pintar Ya. bergaul. Oke. Tapi kalau pilih satu, Pak? Yang nomor satu, karena itu menjadi jujur itu nomor satu, berintegritas itu nomor satu. Dan di Jepang juga demikian, ya. Ternyata Ya, saya ya, lihat ya. kondisi di Jepang misalkan, Ya. ketika kita kehilangan dompet, kemudian kita kembali lagi ke lost and found misalkan center, itu ternyata masih ya, masih apa namanya, masih ketemu barang berharga kita. Ya. Saya nggak mengalami ini, Pak, ya. Cuman saya dengar cerita dari orang tua itu dulu, zaman-zaman dulu, di mana kerukunan antar warga itu mungkin lebih erat, tidak seperti sekarang. Itu kulkul di Ya. kentong, misalnya ada yang lahiran, dengan sadar itu kolektivitas masyarakat memberikan beras. Atau bahkan di beberapa perbatasan desa yang kita bahkan baru sampai, selalu ada kendi, Pak, memberikan air bagi mereka yang melintas gitu. Saya teringat bahwa identitas bangsa ini itu bahkan selalu ingin perhatian atau sadar ke orang yang bahkan mereka belum kenal. Nah, sebagai seorang akademik, buat saya itu kita perlu loh, Pak, kadang berkaca ulang identitas asli kita sebenarnya itu gitu. Dan observasi yang Anda bilang tadi itu setidak-tidaknya ada pergeseran, Pak, dari gaya kita bergaul di masyarakat dan seperti yang jatuhnya seperti sekarang gitu. Anda mention tadi faktor teknologi mungkin salah satunya. Ya. Dan tadi Anda juga sebut bagaimana tantangan itu universitas masih gagap. Ya. Gimana men-challenge-nya. Kalau mungkin kita belum punya SOP yang clear, Pak, kira-kira prinsip-prinsip apa menurut pandangan Bapak yang bisa menjadi pedoman? Karena kalau saya pribadi lihatnya, kayaknya main course generasi kita ke depan itu setidak-tidaknya ada 3, Pak. Climate change, habis itu economic disparity, dan itu integrity, technology. Nah, 3 isu ini buat saya, tiga-tiganya mau nggak mau harus jadi main course universitas. Nah, kalau in light of the absence of procedure, tadi Bapak sebut prinsip kejujuran untuk yuris kan. Prinsip apa yang secara kelembagaan bisa jadi guiding principle, Pak? Biar main course 3 ini, climate change, economic disparity, sama technology, Ya. nggak menggerogoti humanity, Pak. Nggak menggerogoti. I know it's big, but kita praktisi harusnya memang ke academics kalau ada masalah, sehingga diskusi ini terus dijalin gitu.
Jadi please Pak, enlighten us. Oke, jadi ya ada beberapa isu yang memang membutuhkan respon yang Ya, cepat, ya, ya, respon yang membutuhkan itu tadi enlightenment dan sebagainya. Salah satu prinsip yang mungkin bisa dikedepankan itu adalah adaptif terhadap setiap perubahan. Ya, oke, climate change itu mengandung kata change kan. ya, Kemudian apalagi kita berbicara tentang teknologi sejak tahun 2000, tidak usah kita berbicara 10 tahun yang lalu. Sejak tahun 2020 saja sudah sedemikian canggih perkembangannya. Kalau itu kemudian tidak difasilitasi dengan misalkan ketika berbicara tentang konteks hukum kan tentu aturan hukum itu menjadi salah satu kunci, walaupun juga aturan hukum tentu tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan dan penegakan hukumnya betul, tetapi minimal kita harus selalu adaptif dengan setiap perubahan, setiap fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau dulu Roskopon mengatakan sebagai social engineering misalkan, itu tidak cukup karena sekarang fungsinya adalah sudah bergeser social engineering menjadi social empowering. Bagaimana kemudian itu jadi empower society agar bisa tanggap, bisa cermat, ya sekaligus cerdas dalam berperilaku di masyarakat. Dan itu tentu membutuhkan itu tadi adaptif dari entah itu pihak universitas maupun juga dari pemangku kebijakan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. oke, so adaptif kata Ya, kuncinya. Jadi yuris masa depan, be it academics, practitioner, atau bahkan menurut saya nggak bisa didikotomi lagi sih Pak. Setiap praktisi harus punya tradisi akademik untuk memverifikasi, dan akademik pun menurut saya nggak boleh jauh dari praktisi untuk relevan. Jadi kata kuncinya adaptif. Thank you. Jadi saya bayang dari diskusi tadi itu Pak, setidak-tidaknya Pak Sigit itu dari sekian banyak pilihan, Anda tergolong narator yang bisa mengkomunikasikan itu Pak. Dan jujur saya pribadi punya harapan besar. Karena siapa yang ada di rahim pencetak pemimpin masa depan Fakultas Hukum, itu punya tanggung jawab besar sekali. Lulusan-lulusan yang timbul seperti apa. Saya pun yang berkecimpung di industri hukum, mau nggak mau akan menjadi user Pak, yang menggunakan lulusan-lulusan itu. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup gitu, Bapak merasakan keresahan yang sama nggak? Kalau secara pribadi Bapak mencoba melakukan penguatan-penguatan kualitas lulusan tadi, namun masih ada hambatan-hambatan gitu. Tips-tips apa lagi? Ya, Anda kan udah cerita tadi Pak, Bapak coba tuh memberikan exposure internasionalisasi dengan niatan untuk mereka tahu. Cuman kan ya kita nggak selalu bisa bergantung sama parikesit-parikesit yang saya memimpikan suatu lembaga yang ada nggak ada parikesitnya, ya, kualitasnya masih bagus gitu. ya. Nah keresahan itu ada nggak, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak? Misalnya anggap dari sisi luar agar mendorong sistem itu semakin dekat menjadi kenyataan. Ya, itu juga betul. Ya, kalau dikatakan tadi ada suatu keresahan, ya saya pribadi pun juga ya dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa dan tidak usah berharap menjadi seorang Superman kan Ya, seperti itu, karena tentu pada akhirnya yang terjadi adalah kita sendiri yang ya keblinger. ya betul ya betul. Kita memang perlu untuk ya kalau saya ditanya biasanya saya selalu mengatakan ya strateginya ya strategi ada yang secara jangka pendek bisa dilakukan, jangka menengah dan jangka panjang. Ya yang paling sederhana sebenarnya ya dalam pandangan saya misalkan cara yang paling praktikal misalkan di lingkungan universitas misalkan kalau boleh saya menyarankan kita dari proses rekrutmen itu di Fakultas Hukum misalkan itu tidak usahlah terlalu banyak. Misalkan ya, kalau Intake kita adalah mahasiswa. 500 ya intake mahasiswa 500, kita fokus misalkan 100. 100 mahasiswa kita pilih mereka yang memang pilihan pertamanya adalah Fakultas Hukum. Ini ya, berarti not necessarily smart, tapi beneran Ya, ada pilihan. passion di situ. Oke, nice. 100. Sepakat.
Ada katakanlah yang paling ini kan strategi jangka pendek secara praktikal ya. Jadi 100, kemudian juga dengan jumlah dosen yang sekian, kemudian juga dengan mahasiswa yang sedikit, kemudian dosen juga bisa menyeimbangkan kegiatannya. Ya, mengajar mungkin hanya 2 atau 3 mata kuliah, karena kalau kita studi di luar negeri, dosen itu biasanya tidak lebih mengajar paling banyak itu 3 mata kuliah. Ya, 3 mata kuliah, sehingga waktu ya untuk melakukan penelitian, mau melakukan pengabdian, atau membuat suatu buku yang akan menjadi buku masterpiece itu ada peluang itu semakin besar karena waktu kita meneliti semakin besar. Nah, itu adalah cara strategi yang mungkin bisa dilakukan, ditambah kemudian penguatan melalui kurikulum, pendekatan-pendekatan praktikal yang sedekat mungkin dengan kebutuhan dunia kerja, itu memang harus juga dilakukan. Tentu di situ ada sisipan-sisipan itu tadi yang sempat disinggung mengenai value, attitude dan sebagainya. Nah, ketika itu kemudian disandingkan ya dengan kuantitas yang di manage demikian rupa, kurikulum yang dipertegas dengan kualitas dosen yang juga semakin meningkat, ya kita tidak hanya kita tidak hanya mampu menciptakan kualitas lulusan yang bagus, tetapi dosennya sendiri juga bisa berkontribusi. Kalau dosennya sibuk urusan administratif, kapan waktu untuk menulis, apalagi menulis buku yang monumental, yang spektakuler dan sebagainya. Ya, tapi kita berharap Bapak dengan administrasi pemerintahan baru ada kebijakan-kebijakan yang sejajar lah sama aspirasi itu. Ya, dari beberapa rilis sih saya menunggu itu, biar saya sepakat, karena hanya lewat pengajar dosen yang bebas baru ilmu hukum ini bisa benar-benar mencapai harkatnya gitu. Oke. I'll go to my final questions. Ada 2 sisi sih Pak kalau pertanyaan saya. Mungkin tadi Bapak sudah jawab sebagian. Mungkin pertanyaan sisi pertamanya adalah, terlepas dari seluruh kekecewaan, setbacks, harapan Bapak akan wajah pendidikan hukum ke depannya di Indonesia, itu mungkin pertanyaan pertama. Mungkin sekaligus saya balut dengan pertanyaan retrospektif seperti ini Pak. As you are now today, dengan segala perjalanan itu, would you do things differently Pak? Ada nggak tiba-tiba yang Bapak ingin ubah gitu? Mungkin misalnya, apa sekalian nggak fakultas hukum, atau urutan sekolahnya, atau hal lain. Jadi 2 deh. Silakan mau dijawab yang mana duluan. Tapi saya titip biar penutupnya lebih positif, biar yang nonton lebih optimis. Silakan Pak Sigit. Ya, jadi tentu yang pertama ya harapan ataupun ekspektasi ya saya sebagai seorang pendidik, ya tentu harapannya tentu pendidikan tinggi hukum khususnya di Indonesia itu mampu menghasilkan lulusan yang memang tidak hanya berkualitas, tetapi juga itu tadi berintegritas. Kita kalau berbicara soal kepintaran ya secara intelektual ya, kita tidak kalah. Tapi kemampuan intelektual dibutuhkan juga, tidak hanya kemampuan intelektual tetapi juga emotional intellectuality, kemudian juga kecerdasan spiritual dan sebagainya. Itu yang juga harus mulai dijadikan pertimbangan ya. Tidak melulu persoalan pengetahuan hukum, tetapi juga sisi keterampilan itu juga harus mulai dikembangkan. Kemudian juga dari sisi sikap ya yang menjadi prasyarat ya terciptanya kualitas lulusan yang bagus. Saya pribadi tetap optimis ya dengan segala dinamika yang terjadi, karena itu saya menganggap itu adalah dinamika atau fenomena yang terjadi sementara ya, karena ada kepentingan sangat pragmatis ya yang mungkin bagi sebagian orang itu membuat wajah hukum itu, kalau ada lagunya John Bon Jovi ya, you give love a bad name, ini you give law a bad name. Praktek-praktek seperti itu. Ya tugas saya adalah untuk memupuk optimisme itu tadi ya. Thank you. Ya, tidak hanya untuk apa yang terjadi saat hukum,
tidak bisa disimpulkan ya hanya dengan situasi kondisi yang terjadi di saat ini oleh suatu keadaan atau situasi tertentu ya. Tidak sesederhana itu, tidak sekecil itu ya, tapi hukum adalah suatu ide besar, suatu visi yang memang harus diraih. Visi keadilan sosial itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memang harus dikedepankan ya. Mewujudkan keadilan sosial itulah yang membuat ya, walaupun ini mungkin nampak terlalu umum, terlalu besar, tapi paling tidak kita bisa ya di lingkungan kita yang paling kecil misalkan, di mana kita memiliki otoritas di situ, kita bisa mewujudkan itu. Tuh. Okay. So I take it we really right at the edge of the closing tadi. Jadi saya rasa cukup, kecuali ada pesan tambahan Pak yang ingin disampaikan. Ya, mungkin tetap ya khususnya bagi para generasi muda ya. Jadi tentu kita memandang, melihat ya, menganalisis keberadaan hukum di Indonesia mungkin tidak sebaik ya, tidak secemerlang di negara lain ya. Tapi ini juga menjadi poin, ini juga bisa menjadi semacam tantangan ya, bahwa dengan hukumlah salah satunya kehidupan kita, mulai dari komunitas terkecil sampai dengan komunitas bangsa itu bisa menjadi lebih baik. Ya, kurang lebihnya demikian. Oke, thank you. Ya, teman-teman aku, itulah Pak Parkesit Widya Teja. Thank you.